Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, ceria, dan bersemangat. Allahu Akbar. Matematika, kecil. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, jadi kita bab baru ya tentang bab relasi dan fungsi. Nah, kira-kira apa sih relasi dan fungsi ini? Nah, sebelum kita membahas tentang relasi dan fungsi, mengenal tokoh tentang relasi dan fungsi yang bernama Galileo. Galileo dipandang sebagai salah seorang pakar awal tentang fungsi. Nah, karyanya juga menunjukkan bahwa beliau orang yang mula-mula mengangkat konsep pemetaan antar himpunan. Pada tahun 1638, beliau mempelajari masalah tentang dua lingkaran konsentris atau memiliki pusat yang sama dengan pusat di O. Diameter lingkaran pertama 2 kali lebih panjang dari diameter lingkaran kedua. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya untuk selanjutnya. Nah, beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik antara lain, kita harus jeli melakukan pengamatan terhadap fenomena yang ada di sekitar kita. Kita harus mau dan mampu mempertanyakan kebenaran fenomena yang ada. Kita tidak boleh hanya diam diri menerima kenyataan yang ada. Kita harus membiasakan diri kita untuk selalu bertanya. Misalnya, mengapa begini, mengapa bukan begitu? Kalau dikondisikan begini, apa jadinya? Bagaimana kalau dibuat begini? Apa yang terjadi kalau diubah bagian ini? Nah, jadi harus kritis. Kita juga harus teguh pada pendirian. Kalau diyakini itu memang benar, tak terbantahkan, tapi kita harus tetap terbuka dengan segala kritik dan saran demi perbaikan kesimpulan kita. Kalau kita ingin selamat, di samping pandai, kita juga harus pintar mengomunikasikan ide dengan justifikasi yang lengkap, serta dilakukan secara sopan, santun, dan meyakinkan. Oke. Setelah pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian semua bisa mampu memahami suatu relasi. Juga kalian mampu menentukan bentuk penyajian relasi. Nah, jadi pada kesempatan ini kita membahas tentang relasi dulu. Untuk fungsi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Next. Nah, coba amati gambar di layar ini. Di sana terlihat beberapa siswi sedang duduk di kursinya masing-masing. Nah, jadi ada hubungan antara masing-masing siswi terhadap kursinya masing-masing. Nah, satu siswi, satu kursi. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, bisakah kalian memahami bagian silsilah keluarga tersebut? Nah, ini bapak dan ibu. Namanya Maduri dan Marhawi. Mempunyai anak. Nah, ini nama anaknya yang warna biru, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, kemudian mereka menikah dengan pasangannya masing-masing, seperti Sulastri ini menikah dengan Adim, Idris menikah dengan Mai, Halim menikah dengan Ririn, Thohir menikah dengan Fatimah. Nah, anak-anak dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi ini mempunyai anak lagi. Nah, yang pertama adalah Wafi, anak dari
Adim dan Sulastri. Berarti Wafi ini adalah cucu dari Bapak Maduri dan Marhawi. Kemudian yang kedua ada cucunya ada Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Nah, kira-kira apa ya hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, kita kan tentang relasi. Jadi relasi itu hubungan di antara, bisa dibilang hubungan di antara dua objek ya. Nah, sebagai contoh, ini kan Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Apa hubungannya terhadap Adim dan Sulastri? Nah, hubungannya adalah Adim dan Sulastri ini adalah anak dari Maduri dan Marhawi. Dan Maduri dan Marhawi adalah orang tua dari Sulastri. Nah, itu. Misalnya Bapak Maduri dan Marhawi dengan Wafi. Apa hubungannya? Maduri dan Marhawi adalah kakek dan nenek dari Wafi, dan Wafi adalah cucu dari Bapak Maduri dan Marhawi. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira relasi dalam kehidupan nyata. Nah, jadi kata lain relasi itu adalah hubungan di antara dua objek tadi. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kalau misalnya masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, misalkan ini himpunan A-nya adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Anak-anak dari Maduri dan Marhawi. Dan himpunan B-nya adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Itu cucu dari Maduri dan Marhawi. Nanti bisa dibaca lagi ya. Ini adalah penjelasan tertulisnya yang sudah sampaikan sebelumnya. Nah, selanjutnya, apakah ketiga diagram itu termasuk relasi? Nah, kira-kira apakah diagram A yang ini relasi, yang B ini apakah relasi, C ini apakah relasi? Nah, relasi apa tadi? Kata lainnya adalah hubungan. Yang mana yang relasi, yang mana yang tidak? Oke, coba kita bahas. Yang pertama adalah diagram A ini adalah, nah, diagram A bukan relasi. Karena ada satu anggota yang bukan anggota dari himpunan B. Yang mana yang bukan anggota himpunan B? Ini, bukan anggota himpunan B. Dipasangkan dengan anggota himpunan A, yaitu 5. Nah, ini dipasangkan. Nah, sehingga bukan suatu relasi. Akan tetapi, hubungan dari himpunan A ke himpunan B ini adalah relasi. Asalkan yang ini hubungan antara F dan 5 ini misalnya kita hilangkan, tetap relasi. Nah, selain pasangan 5 dan F ini, itu sisanya relasi. Tapi kalau yang pasangan 5F ini bukan relasi, karena yang F ini tadi bukan anggota dari B. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah, diagram B yang ini, dia bisa dikatakan relasi. Nah, walaupun kedua himpunan tersebut tidak ada satu anggota berpasangan, akan tetapi diagram tersebut tetap dikatakan relasi. Relasinya adalah tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong. Nah, jadi walaupun mereka tidak ada relasi atau hubungan, tanda panahnya tetap dikatakan relasi. Relasinya apa? Himpunan kosong. Nah, ingat himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Paham ya? Kemudian yang diagram C.
diagram C ini juga bisa dikatakan relasi. Walaupun ada hubungan di luar kedua himpunan yang mana? Nah, antara 6 dan F, antara 7 dan F. Akan tetapi hubungan ini tidak mempengaruhi kedua himpunan ini. Beda dengan yang A tadi. F ini di luar, dia mempengaruhi ke anggota himpunan ini, yaitu anggota himpunan A dipengaruhinya. Sehingga bukan relasi, sedangkan ini dia tidak berpasangan dengan anggota himpunan A ataupun B, sehingga tidak ada pengaruhnya anggota yang di luar ini, sehingga ini tetap dikatakan relasi. Nah, paham? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi pengertian relasi adalah himpunan dari A ke B. Jadi pengertian relasi dari himpunan A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi di garis bawahi di sini adalah suatu aturan dan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Nah, mari mengamati. Berikut ini adalah data pelajaran yang disukai kelas 8. Nah, ada 5 siswa, yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Abdul, pelajaran yang disukainya adalah matematika dan IPA. Sedangkan Budi, IPA, IPS, dan kesenian. Chandra, pelajaran yang disukainya adalah olahraga dan keterampilan. Dini, kesenian dan bahasa Inggris. Elok, matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, permasalahan pada tabel 3.2 di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi bentuk penyajian relasinya ada 3. Yaitu yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada diagram kartesius, dan yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi ibaratnya itu relasi. Nah, walaupun dengan diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, mereka sama saja, cuma bedanya bentuknya saja yang beda. Nah, supaya lebih paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah diagram panah yang tadi. Nah, bentuk penyajian relasi yang pertama yaitu tentang diagram panah. Jadi cirinya itu adalah himpunan A dan himpunan B-nya itu seperti ini gambarnya. Nah, jadi ada sejenis panah. Nah, seperti panah itu. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya berarti Abdul panahnya kemana? Nah, ke matematika dan ke IPA. Hubungannya apa? Relasinya apa? Yaitu pelajaran yang disukai. Jadi Abdul suka matematika dan Abdul juga suka dengan IPA. Nah, kemudian Budi. Panah Budi kemana? Panah Budi ke IPA, IPS, dan kesenian. Berarti relasinya atau hubungannya antara himpunan A dan himpunan B. Nah, ini pelajaran disukai, berarti Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang selanjutnya, Chandra, Dini, dan Elok. Nah, adapun himpunan A ini disebut domain atau daerah asal. Dan himpunan B ini dinamakan kodomain
atau daerah kawan. Nah, kemudian ada juga yang namanya rank atau hasil. Nah, rank atau hasilnya adalah hasil dari hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, kebetulan di sini hasilnya semuanya memiliki pasangan. Nah, tidak ada yang kosong, berarti rank atau hasilnya adalah matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Misalnya di sini ada bahasa Arab misalnya. Dia tidak memiliki relasi dengan himpunan A, berarti bahasa Arab ini bukan rank. Yang termasuk rank adalah yang punya hubungan dengan himpunan A saja. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya diagram kartesius. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang diagram kartesius, sama saja cara menggambarnya. Kalian gambar saja sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Di sini sumbu X-nya dimisalkan sebagai himpunan A dan sumbu Y-nya himpunan B. Jadi ingat, sumbu X itu sebagai domainnya dan sumbu Y sebagai kodomainnya. Jangan sampai tertukar. Nah, kemudian kalian tulis aja di sini himpunannya apa aja, anggotanya apa aja. Himpunan A tadi ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian himpunan B-nya adalah olahraga, keterampilan, kesenian, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan matematika. Nah, cara membacanya seperti apa? Ini berarti kan Abdul, kan tadi ini relasinya adalah pelajaran yang disukai. Nah, berarti Abdul ini suka pelajaran apa? Titiknya ada di mana? Itu ada di matematika dan IPA. Budi ada di IPA, IPS, dan kesenian. Nah, Chandra ada di mana? Chandra titiknya. Nah, Chandra titiknya ada di sini. Dia mengarah ke mana? Ke keterampilan dan ke olahraga. Kemudian Dini suka pelajaran bahasa Inggris dan kesenian. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya bentuk penyajian relasi yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi seperti namanya adalah pasangan berurutan, berarti kita urut. Nah, berarti ini pakai kurung buka kurawal, kemudian kurung buka biasa, Abdul, matematika. Berarti Abdul, pelajaran yang disukainya adalah matematika. Kemudian Abdul, pelajaran yang disukainya adalah IPA. Nah, jadi hanya dua saja yang di dalam kurung, sama halnya seperti yang koordinat kartesius itu kan misalnya seperti X, Y. Nah, jadinya ini Abdul, matematika, Abdul, IPA. Misalnya Abdulnya suka bahasa Inggris, berarti nanti Abdul, bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, nah selanjutnya ini yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi yang ini adalah diagram panah
ini pasangan berurutan dan ini diagram kartesius. Nah, jadi ibaratnya bentuk penyajian relasinya kan ada 3 tadi nih. Jadi kalian harus bisa memahami yang diagram panah seperti apa. Jadi cirinya seperti ini, ada panah-panahnya. Kalau pasangan berurutan berarti seperti ini. Lebih seperti apa ya? Himpunan biasa ya, pasangan berurutan. Kemudian yang koordinat kartesius, diagram kartesius berarti seperti koordinat kartesius. Nah, adapun walaupun mereka ini berbeda bentuk, tapi tetap sama. Maksud dan tujuannya tetap sama. Dibacanya itu sama, pemahamannya itu sama. Hanya saja bentuk penyajiannya yang berbeda. Nah, kita ambil misalnya yang mana ya? Kita ambil yang nomor 3. Nomor 3. Nah, yang diagram panah, nah himpunan A ada 1, 2, 3, 4, himpunan B ada A, B, C. Nah, berarti panahnya 1 ke A, 2 ke C. Berarti kalau kita tulis dengan bentuk himpunan pasangan berurutan, berarti 1 kan dengan A, berarti 1, A. Kurung buka kurawal dulu, kemudian kurung buka biasa 1, A. Kemudian selain 1 dan 1, A apalagi 2 pasangannya dengan C, berarti 2, C. Nah, seperti itu. Kemudian yang diagram kartesius. Nah, ingat tadi yang lurus horizontal ini adalah domainnya. Domain atau yang pertama, yang A. Terus yang vertikal ini adalah yang B. Nah, jadi begini. Nah, tulis aja di sini himpunan A-nya berapa aja di sini? 1, 2, 3, 4, yang B-nya A, B, C. Jadi startnya mulai sini. Nah, startnya mulai ini titiknya, titik startnya. Berarti setelah titik start, sini nulisnya dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atasnya berarti dari bawah ke atas, A, B, C. Nah, seperti itu. Nah, kan tadi di sini 1 dengan A, 2 dengan C. 1, A, 2, C. Berarti 1 dengan A kan berarti titiknya di sini pertemuannya. 1 dan A di sini pertemuannya. Kemudian 2, C. 2, ini C. Nah, pertemuannya di sini. Nah, jadi ini adalah titik-titiknya. Nah, jadi ini adalah titik-titiknya. Nah, jadi seperti itu. Paham? Yang diagram panah, bagaimana membuat diagram panah, bagaimana membuat diagram kartesius, maupun himpunan pasangan berurutan, sudah paham ya? Oke. Nah, jadi ini semua adalah contoh dari suatu relasi. Nah, nomor 8 ini tidak memiliki sama relasi juga, akan tetapi hubungannya adalah himpunan kosong karena tidak ada panahnya. Nah, himpunan kosong lambangnya seperti ini. Seperti yang sudah kita bahas pada kelas 7. Nah, tidak ada titiknya juga. Namanya himpunan kosong. Akan tetapi ini masih termasuk relasi. Paham ya? Oke, sudah habis pembahasan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mudah untuk menyerap pembelajarannya. Setelah ini, silahkan kerjakan latihan soal
yang sudah dibagikan pada Google Classroom. Semoga bisa sebagai apa ya? Sebagai untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami materi pada hari ini. Oke? Matematika kecil, Allah Akbar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Jangan lupa jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.